mengkombinasikan beberapa kata kunci dalam artikel tersebut. Ini hal baru mungkin bagi saya, informasinya sangat baru. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Ketika teman-teman mendapatkan informasi baru dan teman-teman ingin sekali cepat-cepat untuk menulis, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di Data Tangis Channel. Setelah kemarin kita membahas tentang 7 jenis artikel yang disukai oleh pembaca dan search engine. Kemudian juga pada video lainnya saya membahas bagaimana caranya agar kita bisa menulis artikel dengan jumlah banyak, bisa mengalir seperti air ya teman-teman, dan mudah dipahami, kemudian disukai oleh pembaca dan Google, ya, informatif dan berbobot. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya ketika teman-teman kehabisan ide untuk menulis. Sementara teman-teman memiliki banyak waktu dan tidak ingin membuang waktunya menjadi sia-sia. Jadi teman-teman ingin menulis artikel, tapi teman-teman bingung menemukan ide, sementara teman-teman sudah melakukan riset kata kunci, kemudian teman-teman merasa bahwa teman-teman mengalami kesulitan untuk mendapatkan materi sesuai yang ada di kata kunci tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 2 cara yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman kehabisan ide. Yang pertama, teman-teman bisa mencari inspirasi. Setiap orang, apalagi seorang penulis, mereka biasanya membutuhkan inspirasi untuk mendapatkan bahan tulisan. Tentunya semua orang memiliki caranya masing-masing untuk mendapatkan inspirasi. Saya pribadi ketika membutuhkan inspirasi biasanya memperbanyak membaca, kemudian mungkin pergi ke luar ya untuk melihat-lihat. Biasanya dengan melihat langit saja teman-teman kita bisa ingat nih inspirasi apa yang ingin kita tulis, atau bahkan ketika kita hendak sholat teman-teman. Jadi ketika misalkan kita dalam keadaan biasa itu kita bingung mau menulis apa, tapi ketika mau sholat, entah kenapa ya, ketika mau sholat itu kita diingatkan dengan banyak hal, termasuk di dalamnya adalah ingin membuat konten ya, ada ide muncul tiba-tiba ketika hendak sholat. Ya, mungkin karena memang ketika kita akan sholat akan menghadap yang kuasa, kemudian banyak yang menggoda ya. Ketika kita akan sholat, pikiran benar-benar fokus teman-teman. Beda ketika kita tidak akan sholat. Jadi pikiran kan bermacam-macam ya. Tapi ketika akan sholat, walaupun mungkin ketika dalam prakteknya ketika sholat itu kadang bahkan seringnya kita tidak bisa khusyuk, pikiran lain bermunculan. Namun ketika akan sholat, umumnya mayoritas orang akan fokus pada niat mereka. Nah, ketika pikiran dalam keadaan fokus, muncullah ingatan-ingatan ide tersebut salah satunya. Ada banyak cara ya mencari inspirasi itu. Mungkin teman-teman mendengarkan lagu, membaca buku, menonton televisi, muncullah ide. Itu yang pertama, mencari inspirasi. Yang kedua teman-teman, untuk mendapatkan ide menulis, ya, coba teman-teman ingat-ingat masalah yang pernah dihadapi teman-teman, atau pertanyaan yang ingin teman-teman temukan jawabannya. Nah, bagaimana cara teman-teman menemukan jawaban itu? Misalkan masalahnya tentang, biasanya ya, misalkan saya punya printernya rusak, error, bantalannya penuh, lampu notifikasinya nyala terus misalkan, itu adalah masalah saya. Nah, kebetulan masalah tersebut masih satu match dengan blog saya. Jadi saya gunakan masalah tersebut untuk menuangkan ide dalam menulis. Jadi coba teman-teman ingat-ingat masalah apa atau pertanyaan apa yang teman-teman dulunya tidak tahu jawabannya, kemudian teman-teman jadi tahu. Nah, ini biasanya tulisan seperti ini justru lebih berbobot karena teman-teman menceritakan pengalaman sendiri. Tapi tentunya masalah tersebut atau informasi tersebut memang masih satu niche. Jadi satu niche dengan blog teman-teman, jangan yang beda niche teman-teman. Kalau misalkan teman-teman blognya tentang teknologi, ya tiba-tiba teman-teman membahas budaya, kan mungkin agak lucu ya, tidak relevan dengan niche tersebut. Jadi coba ingat-ingat saja ya. Ketika sudah menemukannya, silahkan tulis. Ceritakan saja teman-teman, mengalir. Ceritakan seperti pengalaman lalu ketika teman-teman mendapatkan permasalahan tersebut dan solusinya lengkap. Kemudian teman-teman, yang biasanya saya lakukan ketika saya kehabisan ide untuk menulis, dan ini cara yang sangat mudah sebenarnya, yaitu teman-teman mengunjungi website yang populer dan memang satu niche dengan blog teman-teman. Disinilah pentingnya kita mengenal berbanyak website yang memang satu niche. Saya sendiri dulu sering menulis di clickmania.net miliknya Mas Gani. Jadi ketika saya kehabisan ide, biasanya saya berkunjung ke Clickmania. Atau mungkin teman-teman bisa berkunjung ke media nasional seperti Kompas, Liputan 6. Teman-teman bisa mencari informasi-informasi yang memang sesuai dengan niche blog teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman tinggal membaca
setiap judul dari blog tersebut. Nah, ketika ada judul yang sangat menarik buat teman-teman, silakan teman-teman baca, pahami. Walaupun itu hal baru, sekalipun itu adalah hal baru untuk teman-teman, silakan baca, teman-teman pahami. Setelah paham, teman-teman bisa melakukan riset kata kunci sesuai dengan pembahasan yang ada di artikel tersebut. Nah, teman-teman bisa beda kata kuncinya dari artikel tersebut, padahal mungkin isinya sama. Atau teman-teman bisa mengkombinasikan beberapa kata kunci dalam artikel tersebut. Ini hal baru mungkin bagi saya, informasinya sangat baru. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan ketika teman-teman mendapatkan informasi baru dan teman-teman ingin sekali cepat-cepat untuk menulis? Silakan teman-teman review saja artikelnya. Saya pernah memesan artikel ya beberapa kali, dan ketika saya cek, ternyata isinya adalah rewrit semua. Jadi beberapa penulis artikel, penyedia artikel itu mereka juga menggunakan cara ini ternyata. Jadi mereka memanfaatkan situs lain kemudian merewrit. Itu tidak masalah, teman-teman. Asalkan ketika dicek di tool plagiat itu 100% unik. Yang jadi masalah adalah ketika teman-teman hanya copy paste kemudian cek di situs plagiat, itu plagiasinya lebih dari 50%, apalagi sampai 70, 80. Waduh, itu sangat berbahaya untuk blog teman-teman. Ya, itu sangat berbahaya untuk performa blog teman-teman. Jadi teman-teman boleh ya mencari rekomendasi dari artikel di blog lain, tetapi teman-teman edit sedemikian rupa sehingga ketika dicek itu 100% unik, tidak ada plagiat. Itu juga dihitung oleh Google sebagai artikel unik. Bagaimana caranya? Saya ketika mereview artikel itu dibaca per paragraf atau per kalimat. Ketika per paragraf sudah dipahami, kita bisa menulis langsung. Atau kalau susah per paragraf, per kalimat saja. Jadi ketika satu kalimat sudah kita pahami, kita tuliskan kembali menggunakan bahasa kita dengan gaya penyampaian kita. Dengan begitu teman-teman, tentunya kan beda dengan artikel yang kita baca sebelumnya. Tidak masalah. Ini kan sama seperti kita belajar, karena pada dasarnya ilmu itu jarang yang benar-benar murni dari kita. Kecuali Allah memberikan kita ilham. Ya, pemahaman tentang sesuatu tidak dari orang lain. Itu mungkin, sangat mungkin. Ya, Allah memberikan kita pengetahuan, suatu pengetahuan tanpa kita belajar, itu bisa. Tapi itu sangat jarang teman-teman. Kebanyakan ilmu yang kita miliki saat ini itu mayoritas itu memang dari orang lain asalnya. Jadi Allah itu tidak memberikan langsung pada kita, tapi melalui perantara. Entah itu lewat kita belajar langsung pada orangnya, membaca dari bukunya, atau membaca dari internet dan sebagainya. Jadi ketika kita membaca blog orang lain, artikel orang lain, ya anggap saja kita sedang belajar. Kemudian hasil belajar tersebut kita ceritakan kembali ilmu yang kita dapatkan ke blog kita. Nah makanya cara yang mudah adalah kita baca per kalimat, kita baca per paragraf, kemudian kita rubah bahasanya sesuai bahasa kita, gaya bahasa kita. Jadi yang penting kita paham dulu isi dari kalimat tersebut, kita paham dulu isi dari paragraf tersebut, kemudian kita langsung ubah menjadi tulisan dengan gaya bahasa kita. Otomatis ketika dicek nanti unik, itu boleh. Jadi dari segi judul, dari segi kalimat yang ada di dalam artikel tersebut, dari segi gambar, dari segi URL, ya, dan lain sebagainya kita rubah agar menjadi artikel yang unik sesuai dengan gaya penyampaian kita. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa pantau terus di Tatang S Channel untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.